Kali ini kita akan bahas sebuah perumpamaan yang singkat tapi dalam banget. Ini cerita yang bisa bikin kita mikir ulang soal apa artinya menemukan kebenaran dan gimana kalau penemuan itu justru malah jadi sebuah jebakan. Oke, kita langsung to the point aja ya. Ini kalimat paling bikin penasaran dari keseluruhan cerita yang diucapin sama si iblis aneh kan? Ada orang nemu kebenaran kok iblisnya malah santai dan bilang begini. Ada apa sebenarnya? Nah, ini dia misteri utamanya. Bukannya iblis itu seharusnya paling takut sama yang namanya kebenaran? Kenapa dia malah kelihatan puas waktu ada seseorang yang menemukannya? Untuk jawab ini, kita harus lihat ceritanya dari awal. Yuk kita coba mundur sedikit, kita intip ceritanya dari awal biar paham taktik apa sih yang ada di balik omongan iblis tadi. Ceritanya tuh dimulai dengan sangat simpel. Bayangin aja, iblis lagi jalan santai sambil ngobrol sama temennya. Obrolan biasa yang ternyata isinya luar biasa. Terus, di tengah jalan, mereka lihat ada kejadian kecil. Seseorang nunduk, ngambil sesuatu yang kelihatannya menarik dari jalan. Nah, momen ini nih yang jadi pemicu segalanya. Temannya si iblis ini, ya jelas penasaran dong. Dia nanya pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi jawabannya sama sekali nggak terduga. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba perhatikan baik-baik. Iblis nggak bilang orang itu nemu kebenaran. Dia bilang, sekeping kebenaran. Cuma satu kata tambahan ini, tapi artinya jadi beda total. Ini cuma potongan, bukan gambar utuhnya. Reaksi temannya logis banget kan? Kalau musuh utama kita itu kebenaran, ya sekecil apapun potongan kebenaran yang ditemuin orang, harusnya bikin kita panik dong. Mungkin kita semua juga bakal nanya hal yang sama. Dan disinilah kita balik lagi ke kalimat aneh di awal tadi. Jawaban si iblis ini mengungkap semua rencananya. Masalahnya itu bukan pada kebenaran yang ditemukan, tapi pada apa yang bakal dilakuin manusia setelah nemuin itu. Oke, jadi di sini letak permainannya. Yuk, kita bedah lebih dalam, apa sih bedanya nemuin sekeping kebenaran sama nemuin kebenaran yang seutuhnya? Coba dilihat perbandingannya. Di satu sisi ada sekeping kebenaran. Ini cuma potongan puzzle, petunjuk, atau wawasan yang ya bener sih, tapi belum lengkap. Di sisi lain ada kebenaran yang utuh, tujuan akhirnya. Iblis sama sekali nggak khawatir, karena dia tahu yang ditemuin orang itu baru kepingan puzzle pertama doang. Dan dari sinilah muncul metafora paling cerdas dari cerita ini. Kepingan kebenaran itu ibarat petunjuk jalan. Maksudnya gimana? Kita dalami lagi ya. Jadi gini, waktu iblis bilang kepercayaan agama, dia tuh bukan ngomongin agama A atau B secara spesifik ya. Dia pakai istilah itu buat ngegambarin sebuah jebakan. Yaitu saat seseorang nemu satu penunjuk arah, dia malah berhenti di situ. Dia malah bangun kuil di sekitar penunjuk arah itu. Padahal fungsi penunjuk arah kan cuma buat nunjukin jalan. Nah, ini jelas banget ngegambarinya. Penunjuk jalan atau keyakinan itu penting banget. Fungsinya buat ngasih kita arah. Tapi tujuan akhirnya ya kebenaran itu sendiri. Kota yang ditunjuk sama pelang itu. Bahayanya apa? Bahayanya adalah saat kita saking takjubnya sama indahnya si penunjuk jalan, kita malah mutusin buat bikin tenda dan tinggal di situ selamanya. Lupa deh sama tujuan awal buat pergi ke kotanya. Jadi, inilah jebakan 3 langkahnya si iblis. Simple tapi mematikan. Pertama, seseorang nemu tanda yang berharga. Kedua, bukannya dijadiin kompas buat jalan terus, tanda itu malah dipeluk erat-erat, dijadiin satu-satunya kebenaran mutlak. Dan yang paling fatal, langkah ketiga, perjalanannya berhenti. Mereka ngerasa udah sampai, padahal mungkin mereka baru aja keluar dari gerbang start. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Apa hubungannya sama kita yang juga lagi mencari makna dalam hidup? Kutipan ini benar-benar nusuk ya. Intinya, jebakan paling bahaya itu bukan gelapnya ketidaktahuan, tapi silaunya cahaya dari ilusi merasa sudah tahu. Karena saat kita genggam penunjuk jalan itu erat banget, kedua tangan kita jadi penuh, dan kita nggak bisa lagi melangkah maju. Jadi intinya apa? Gini deh, keyakinan itu ibarat peta, penting banget. Tapi kita jangan pernah lupa, peta itu bukan wilayah aslinya. Pencarian itu soal terus bergerak, bukan soal diam di satu titik. Dan jebakan paling licik dari iblis adalah saat dia ngebisikin ke kita, "Selamat, kamu sudah sampai." Padahal kita baru nemuin pelang "Selamat datang" di pinggir kota. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini untuk diri kita sendiri. Coba deh kita lihat, mana dari keyakinan-keyakinan kita yang sebetulnya cuma penunjuk jalan, tapi udah kita anggap sebagai tujuan akhir. Dan yang paling penting, apakah kita masih terus berjalan